Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya akan coba menganalisis satu saham laba bersih tahun 2021-nya masih naik hampir 80%, tapi secara tren satu bulan terakhir ini trennya masih bergerak sangat sideways. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham INKP. INKP hari Jumat kemarin ditutup naik 0,63% ke harga 7.925. Tapi bisa kita lihat di grafik, secara tren hampir satu bulan terakhir ini INKP trennya masih bergerak sideways. Dan terlihat masih kesulitan untuk naik melewati garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 8.075. Dan untuk support saat ini bisa kita lihat sebenarnya di sekitar harga 7.800. Jadi beberapa bulan ini range-nya hanya di 7.800 sampai di sekitar harga 8.100. Setiap kali bergerak di range harga ini berusaha untuk break resisten, gagal break, turun ke support, masih bisa rebound. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini trennya masih bergerak sideways. Dan awal minggu ini sebenarnya sudah keluar artikel berita bahwa INKP masih mencetak laba 7,5 triliun pada tahun 2021, melonjak 79,2%. Jadi memang ini sebenarnya sentimen positif karena laporan keuangannya masih membaik. Tapi secara tren bisa kita lihat saat ini tren INKP masih bergerak sideways, cenderung downtrend. Dan untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan hari Jumat kemarin pun masih ada distribusi. Sedangkan asing terlihat masih masuk akumulasi saham INKP. Jadi dari data yang kita dapat, karena cara tren masih sideways, di broker summary juga belum terlihat ada akumulasi. Saya lihat INKP juga satu minggu ke depan trennya masih akan bergerak sideways. Jadi masih akan bergerak dalam range harga 7.800 sampai 8.100. Jadi sepertinya masih akan sulit untuk break dari garis EMA 150 ini. Karena memang belum ada sentimen positif dan belum ada akumulasi besar. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, paling aman menurut saya adalah tunggu INKP berhasil break dari garis EMA 150 baru teman-teman ikut entry. Karena apabila berhasil break maka trennya akan mulai membaik dan berpotensi lanjut naik ke 8.400 sampai 8.500. Jadi selama masih gagal break, INKP trennya masih akan sideways dan masih ada potensi untuk bergerak downtrend. Jadi tetap harus hati-hati pada posisi seperti sekarang ini. Selanjutnya saya coba analisa saudaranya yaitu saham Tekim. Tekim hari Jumat kemarin naik 1% lebih ke harga 7.025. Dan secara grafik juga bisa kita lihat Tekim juga trennya sebenarnya masih bergerak sideways. Untuk Tekim bisa kita lihat support kuatnya itu di harga 7.000, resisten di EMA 50 di harga 7.200. Untuk Tekim juga sama, setiap kali menyentuh harga 7.000 Tekim bisa rebound. Tapi pada saat berusaha untuk break dari garis EMA 50 dan 150 Tekim selalu gagal break. Bedanya Tekim garis EMA 50 dan 150 lumayan jauh. Jadi menarik untuk dilihat karena apabila berhasil break dari garis EMA 50 Tekim masih bisa kita swing trade walaupun memang masih gagal break dari garis EMA 150. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Untuk data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan 1% lebih ini juga masih ada distribusi. Dan asing satu minggu terakhir ini jika kita lihat masih kuat akumulasi saham Tekim. Jadi dari data yang kita dapat, Tekim saat ini menurut saya masih bisa dipantau karena harga 7.000 masih kuat menahan penurunan dari saham Tekim. Apabila teman-teman mau coba entry bisa tunggu di sekitar harga 7.000. Dengan take profit jangka pendek di harga 7.200 apabila memang masih gagal break. Atau hold saja selama harga 7.000 tidak terlewati untuk tren yang lebih lama. Berikutnya saya coba analisa saham SMGR yang juga sudah hampir satu bulan terakhir ini trennya masih cenderung sideways. Bisa kita lihat untuk SMGR hari Jumat kemarin juga naik 1% lebih ke harga 6.675. Dan untuk supportnya bisa kita lihat masih kuat berada di atas harga 6.600. Jadi sempat menyentuh harga 6.600 masih bisa rebound. Tapi bisa kita lihat berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 masih gagal break. Beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 ini, SMGR gagal break dan malah sempat turun di bawah harga 6.600 dan lanjut turun ke 6.300. Jadi saat ini garis EMA 50 di sekitar harga 6.900. Jadi secara tren jangka menengah pun SMGR trennya sebenarnya saat ini masih bergerak downtrend.
Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Untuk data broker summary, kenaikan 1% lebih ini pun masih ada distribusi, sedangkan asing melakukan akumulasi. Jadi untuk saham SMGR juga menurut saya hampir mirip juga trennya seperti INKP dan Tekim, masih bisa di hold selama masih kuat berada di harga 6.600 dan bisa di swing trade, karena bisa kita lihat setiap kali menyentuh support 6.600 SMGR juga masih bisa rebound. Dan untuk target take profit bisa di sekitar garis EMA 50 di harga 6.875 atau 6.900 sampai 6.850 untuk target take profit jangka pendek apabila memang terlihat gagal break. Terakhir saya akan coba update pergerakan dari saham TINS. TINS hari Jumat kemarin masih naik 0,52% ke harga 1.950. Dan secara tren bisa kita lihat TINS saat ini sebenarnya trennya masih bergerak sangat uptrend. Dengan target jangka pendek saat ini di resisten psikologisnya di harga 2000 atau target analisa di video sebelumnya yang sampai saat ini memang belum sempat disentuh saham TINS dalam 1 minggu terakhir ini. Dan 1 minggu terakhir ini jika kita lihat TINS sepertinya masih kesulitan untuk naik di atas harga 1950. Jadi saat ini ada resisten minor di 1950. Dan untuk garis EMA 50 dan 150 pun bisa kita lihat saat ini sebenarnya masih terus bergerak naik. Untuk saat ini garis EMA 50 di sekitar harga 1680 dan garis EMA 150 di sekitar harga 1580. Jadi untuk support terdekat saat ini di harga 1900 dan support di bawahnya lagi di harga 1800. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di saham TINS di harga bawah, menurut saya selama masih bertahan di atas harga 1900, TINS masih bisa di hold karena secara tren masih bergerak uptrend untuk tren jangka menengahnya. Jadi walaupun terlihat masih gagal naik melewati harga 2000, selama masih kuat di 1900, TINS masih bisa di hold untuk tren yang lebih lama. Dan untuk data broker summary pun bisa kita lihat kenaikan hari Jumat kemarin masih ada akumulasi. Asing juga masih terus akumulasi saham TINS. Jadi karena masih ada akumulasi dan secara grafik juga masih bagus, saya lihat TINS minggu depan masih ada potensi untuk naik mengetes harga 2000 ini. Apabila minggu depan berhasil break di harga 2000, maka target berikutnya itu di 2100 dan harga 2000 akan berubah menjadi support psikologisnya. Jadi akan lebih aman lagi apabila TINS berhasil break dan bertahan di atas harga 2000 untuk tren yang lebih lama. Jadi harga 2000 terlewati, target berikutnya 2100 dan apabila terlewati baru target berikutnya lagi di 2200. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.